Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih di chapter 2, tapi kali ini mengenai sistem call dan juga sistem program. Nah, sekarang kita akan masuki sistem call. Apa yang dimaksud dengan sistem call? Nah, di sini kita kan sudah mempelajari di chapter 1 bahwa sistem operasi itu terdiri dari user mode dan kernel mode. Nah, ini user mode, kemudian ini kernel mode, sementara ini adalah sistem call. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dengan menggunakan sistem call, kita bisa mengakses yang namanya kernel mode atau inti dari sistem operasi. Kenapa harus mengakses kernel mode? Karena setiap sistem program yang kita miliki, aplikasi-aplikasi yang kita miliki, itu kadangkala akan membutuhkan yang namanya resources atau hardware. Jadi satu-satunya cara untuk menuju hardware ini adalah melakukan sistem call. Jadi ini sebagai interface antara user program atau aplikasi atau user mode ke dalam kernel. Karena di kernel ini adalah letak layanan-layanan yang dimiliki oleh sistem operasi untuk menuju hardware. Nah, biasanya untuk sistem call ini dibuat dalam high level language ya, C or C++. Kemudian mostly accessed by program via high level atau application programming interface API. Jadi setiap program nanti bisa mengakses sistem call ini menggunakan API ya, menggunakan API. Kenapa menggunakan API? Karena lebih mudah dimengerti oleh manusia, readable ya, human readable. Nah, kemudian karena di dalam sistem call sendiri ya, kalau dulunya itu masih menggunakan bahasa assembly ya, jadi akan sangat sulit bagi manusia untuk mengoperasikannya atau menulis code untuk sistem call. Nah, ini di paket sistem call ini dipaket ke dalam satu tabel menggunakan API. Jadi nanti program-program tinggal memanggil dari tabel ini sistem call apa yang diinginkan ya. Jadi nanti setiap sistem call ada ID numbernya 1, 2, 3 dan seterusnya sampai sistem call yang terakhir. Jadi biasanya untuk Linux itu ada 300 lebih sistem call. Kemudian untuk Windows ada 700-an ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau tidak ada sistem call ya, kalau tidak ada sistem call, user program harus mengakses yang namanya langsung ke dalam hardware menggunakan bahasa mesin. Betapa sulitnya ya menggunakan bahasa mesin untuk mengakses resources. Jadi untuk mempermudah itu dibuatlah sistem operasi dilengkapi dengan sistem call-nya. Kemudian ada yang paling umum, ada untuk Windows kita kenal dengan Win API. Kemudian untuk Unix, Linux dan macOS ada POSIX API. Kemudian untuk JVM atau Java Virtual Machine ada Java API. Nah, kemudian kita lihat di sini contoh penggunaan sistem call, di mana di sini kita ingin mengcopy konten dari sebuah file ke destination file. Nah, kita lihat di sini di dalam tabel ini ya, banyak sekali sistem call yang terjadi. Yang pertama, kita harus memerlukan yang namanya input file name, nama filenya ya. Nah, ini dilakukan oleh sistem call untuk mengambil nama file dari source file ini ya. Kemudian setelah kita peroleh namanya, maka selanjutnya akan dituliskan prompt ke screen untuk menampilkannya. Ini juga sistem call ya. Kemudian setelah dituliskan dalam bentuk prompt, kemudian accept input. Nah, input filenya akan kita terima. Ini juga menggunakan sistem call. Kemudian setelah itu ini adalah bagian dari source file ya.
Kemudian selanjutnya kita juga harus mengumpulkan informasi-informasi dari destination file. Nah, di sini dimulai dari acquire output file name, ya. Ini juga system call, kemudian write from to screen, system call, kemudian accept input dari file destination, ya, system call juga. Kemudian setelah itu kedua informasi dari file ini kita dapatkan. Selanjutnya adalah open the input file. Nah, setelah dibuka, jika sebenarnya file doesn't exist, ya, maka abort atau end execution, ya. Namun jika sebenarnya input file ada, maka tinggal kita create output file. Ini juga system call, ya, untuk meng-create open system call. Kemudian if file exists, maka enter end the execution. Nah, kenapa pula kita di sini membuat file yang sama, ya, create output file, namun di sini sudah ada output file, maka tidak perlu lagi meng-create output file yang sama. Jadi tinggal dilakukan read, ya. System call juga melakukan read. Read di sini nanti membaca semua konten yang ada di dalam source file, kemudian melakukan write ke dalam destination file. Write to output file. Nah, selama ini berlangsung terus-menerus, maka ini harus berada di dalam loop, ya. Jadi sampai semua benar-benar terpindahkan atau berhasil dipindahkan ke destination file, hingga di sini until read fails. Jadi ketika tidak ada lagi yang mau di-read, ya, maka close output file. Nah, ini juga system call. Kemudian write completion message to screen, system call. Ketika completion sudah terjadi, maka akan ada pemberitahuan bahwa copy telah selesai, copy data telah selesai. Kemudian terminate normally, ya, kita mengakhiri pemindahan data tersebut. Nah, kita bisa bayangkan semua ini terjadi ketika satu kegiatan ini dilakukan. Nah, bayangkan ketika kita bekerja, misalkan satu harian menggunakan laptop kita, ada berapa ribuan sistem call yang terjadi di dalam sistem kita. Hanya untuk mengcopy data atau copy konten saja sudah melakukan banyak sistem call. Lain lagi kalau ada istilah looping di sini. Ya. Jadi sangat kompleks sebenarnya proses yang terjadi di balik di dalam background, ya, di balik layar. Nah, ini adalah contoh dari API. Nah, oke, untuk system call implementation. Nah, dalam implementasinya, ya, system call diberikan nomor atau alamat untuk setiap fungsi atau setiap layanan, ya. Agar apa? Agar mempermudah nanti sistem program mengakses sistem call, ya. Jadi diberikan alamat. Nanti sistem program hanya langsung ngepoint ke alamat dari sistem call. Jadi tidak perlu semua parameter nanti dimuat di dalam sistem program, tapi hanya alamatnya saja berupa nomor. Nah, di sini kemudian di sini dikatakan bahwa the system call interface invokes the intent system call in OS kernel and returns status of the system call and any return values. Nah, di chapter 1 mungkin juga sudah dijelaskan bahwa adanya mode bit dari setiap user mode dan juga kernel mode. Jadi ketika nanti kita melakukan system call, misalkan di user mode bitnya adalah 0, ketika kita melakukan system call maka mode bit akan berubah menjadi 1 yang menandakan bahwa program tersebut sudah berada di dalam kernel mode, ya. Kemudian dilakukan eksekusi, ya, atau diimplementasikan sistem call-nya di dalam kernel mode. Kemudian setelah selesai, maka akan dikirim lagi status ke dalam user mode, ya, untuk menandakan bahwa program tersebut
atau system call sudah berhasil dilakukan dan akan menyediakan layanan kepada user interface. Nah, akan diganti lagi mode-nya menjadi 0 ya. Untuk menandakan program tersebut sudah berada di dalam user space. Oke. Nah, kemudian di sini the caller ya tidak perlu mengetahui sebenarnya bagaimana sistem call itu diimplementasikan ya. Jadi hanya melalui nomornya saja, nomor dari sistem call, misalkan nomor 1 create file, misalkan nomor 2 delete file, nomor 3 close file misalnya. Jadi hanya nomor-nomornya ini aja yang perlu diketahui oleh callernya ya, 2 ya, dan lain sebagainya. Tidak perlu mengetahui parameter-parameter yang ada di dalam setiap nomor ini, nomor layanan sistem call tersebut, karena akan sangat ribet ya untuk mengetahuinya. Kemudian di sini most detail of operating system interface hidden, ya, jelas di hidden ya dari user, karena akan membuat sistem rumit kalau kita mengetahui misalnya apa yang terjadi di balik itu ya. Tujuan dari operating system adalah untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna ya. Jadi para programmer ya menyembunyikan interface dari operating system ini secara detailnya ya, disembunyikan menggunakan API. Nah, kemudian ini didukung oleh library ya. Library dan juga compilernya sudah dibuat di dalam library. Nah, ini semua merupakan library-nya ya, yang menjadi tempat dari sistem call-nya. Nah, ini adalah relationship antara API, system call, dan OS. Oke, di sini user application ingin melakukan aksi misalkan mengopen atau membuka sebuah aplikasi misalnya ya, membuka sebuah aplikasi. Nah, ini kan masih di dalam user space ya, dalam user mode. Ketika dia nanti sudah ingin misalnya menggunakan resources, dia harus melakukan context switch ya ke dalam user mode, atau mengganti status bitnya tadi open, kemudian melalui sistem call interface akan melihat alamat dari open ini ada di mana ya. Misalkan dia akan menuju library-nya, dalam library ini akan dilihat alamatnya, misalkan oh ini adalah nomor i misalkan. Nah, di ini di dalamnya adalah code untuk open ini ya, jadi diimplementasikan di dalam kernel mode. Setelah diimplementasikan, maka return to the user space ya, mengganti status bitnya tadi, dan terjadi lagi context switch dari kernel mode menuju user space. Nah, di sini kita lihat ada 3 jenis metode ya yang digunakan untuk melakukan pass parameter. Nah, parameter di sini kan tadi kita bilang bahwa parameter itu adalah sistem call-nya atau code dari sistem call-nya ya. Jadi ada 3 metode ya untuk melakukan atau melewatkan parameter ini ke OS ya. Jadi yang pertama ada metode yang sederhana, simplest ya, melewatkan parameter ke dalam register. Nah, ini bisa saja ini terjadi ya, bisa saja ini terjadi jika parameter yang kita punya itu karakternya sedikit ya. Karena register ya kita tahu sendiri register ini terbatas memorinya, kapasitasnya terbatas. Ada yang 32 bit, ada yang 64 bit misalnya. Jadi ini sudah fixed size. Jadi kalau ada penambahan parameter mungkin saja ini tidak akan muat ya. Tidak akan muat, sehingga dilakukan metode yang kedua, yaitu menyimpan parameter
di dalam memori. Ya, jadi hanya parameternya saja disimpan dalam memori, sementara nomor dari parameter itu atau ID parameter itu akan dilewatkan ke dalam register. Nah, kalau alamat, ya alamat dari setiap parameter ini pastinya akan muat di dalam register, ya. Kemudian parameternya dimuat di dalam main memory. Nah, pendekatan ini pertama kali dilakukan oleh Linux dan Solaris, ya. Kemudian untuk parameter yang selanjutnya, di sini cara kerjanya adalah parameter ditempatkan atau di push, ya, ke dalam stack. Jadi ini nanti sistemnya seperti stack di push, ya, disimpan di dalam stack, kemudian akan diambil lagi, di pop off, ya, oleh operating system, akan dipanggil, ya, oleh operating system parameter-parameter tersebut. Kemudian block dan stack ini tidak akan membatasi yang namanya berapa panjang parameter yang kita miliki, ya. Yang penting di sini intinya di dalam register hanya alamat saja, kemudian di dalam main memory ini baru parameternya. Jadi ini tidak akan menjadi masalah, ya. Nah, di sini contohnya. Nah, di user program, misalkan kita ingin melakukan system call pada alamat X, ya, dengan parameter untuk call, ya. Misalkan di sini kita memiliki alamat X, ya. Jadi alamatnya ini akan langsung di bypass ke register. Oke, di sini alamatnya, kemudian parameternya yang berisi system call 13 akan langsung dipanggil dari operating system, ya, dari stacknya itu tadi, ya. Kemudian kenapa tahu di sini tempatnya, ya? Karena akan dikombinasikan atau akan di compare lagi dengan register. Register akan menuju alamatnya, kemudian parameter akan diambil. Isinya adalah code untuk system call yang 13, misalkan close, ya. Kemudian setelah diimplementasi kembali lagi ke user space. Di sini kita lihat jenis-jenis dari system call. Jadi system call itu harus mampu misalnya untuk mengontrol proses, ya. Caranya yaitu harus mampu meng-create proses, ya. Jadi proses itu adalah program yang aktif, ya. Jadi sebelum dia ingin dieksekusi, ya, proses itu masih non-aktif, ya, disebut sebagai program. Ketika dia ingin dieksekusi, maka ini dipanggil, kemudian create new process, ya. Kemudian melalui state berikutnya. Kemudian setelah selesai dieksekusi, ya, system call juga menyediakan terminate process untuk mengakhiri eksekusi, ya. Kemudian ada yang sifatnya end, abort, ini mengakhiri secara normal, abort ini abnormal, ya. Jadi system call juga ada untuk ini semua. Kemudian system call untuk load, execution, kemudian get process attributes, ya. Misalnya proses attributes-nya misalnya untuk memasuki CPU, jadi harus tahu gilirannya, ya. Giliran dari proses itu salah satu jenis atribut dari proses. Kemudian wait for time, ya, waiting misalnya di dalam buffer, banyak buffer nanti di dalam sistem komputer kita, terutama di bagian CPU, ya, CPU scheduling. Nanti ada juga pembagian scheduling seperti apa nanti di pembelajaran berikutnya. Nah, di sini juga system call ada untuk wait event, signal event, kemudian allocate and free memory, jelas, ya, untuk mengalokasikan dan free memory, ya. Kemudian jika ada error dalam memori, ada juga system call untuk ini memberitahukan ke user. Kemudian system call untuk melakukan debugger ada, ya. Error-errornya atau disebut sebagai bugs bisa berupa single step execution. Kemudian logs di sini untuk managing, ya, untuk memanage akses ke share data, ya, antar proses, agar nanti setiap proses memang benar-benar
teratur atau sinkron ya, synchronize dalam mengakses data. Jadi tidak ada nanti yang namanya race condition. Oke, kemudian ada file management ya. Sistem proses untuk create file jelas, delete file, open close file. Kemudian read write reposition, ini tadi sudah ya. Kita ada contohnya yang menggunakan sistem call yang banyak ya. Kemudian get and set file attributes, misalnya nama, tanggal pembuatan, jenis file, ya, berapa kapasitasnya dan sebagainya. Kemudian ada sistem call untuk device management, misalkan meminta layanan dari device, ada sistem call-nya. Kemudian release device, ada sistem call-nya, misalnya ini adalah di bagian komunikasi misalnya, atau transfer file ke printer misalnya. Jadi ada request device, akan dibangun komunikasi terlebih dahulu, kemudian end communication atau close communication. Kemudian read write reposition juga ya, jelas. Kemudian device attribute and set device attribute. Nah di sini misalkan atributnya adalah port number dari device, jadi harus kita tahu ya. Kemudian logically attach or detach device. Secara fisikal mungkin kita tahu ada flash drive kita atau flash disk, kita tinggal insert ke dalam port yang ada di laptop kita misalnya, itu secara fisikal kita lihat secara fisikal. Nah untuk secara logikal seperti apa? Nah ketika kita insert ini kan ada nanti pemberitahuan bahwa ada sebuah drive yang memasuki sistem ya. Nah ini bisa kita tolak, bisa kita terima ya. Jadi itu yang disebut sebagai logical. Atau ketika telah selesai kita bisa eject ya, namun secara fisikal dia masih tertancap. Nah itu adalah logical detached device. Nah untuk selanjutnya jenis sistem call lainnya untuk information maintenance ya. Jadi ada di sini get time or date ya, secara otomatis bisa kita set juga ya. Kemudian get system data, set system data, get and set process file or device attributes. Jadi semua ini ada sistem call masing-masing. Untuk communication, create delete communication connection, jelas sudah dijelaskan juga. Kemudian send receive message. Ini dalam komunikasi misalkan client server, jadi ada nanti message passing model ya, gimana host name dan juga process name-nya seperti apa ya. Itu ada sistem call-nya. Kemudian kita bisa melakukan atau membuat model share memory, kita bisa create, ada sistem call-nya. Kemudian kita bisa peroleh akses ke sana, ada sistem call-nya juga. Kemudian ada transfer status information. Nah, dalam sistem komunikasi kadang kita harus mengetahui sudah seberapa jauh transfer ini berlangsung, berapa kapasitas yang sudah ditransfer, kemudian berapa lama waktu yang akan dibutuhkan untuk transfer. Ini semua harus diinformasikan ya, ada sistem call untuk ini. Kemudian attach and detach remote device. Nah ini jelas ya, sama seperti logical dan physicalnya tadi, namun ini untuk remote device yang mungkin tidak berada dalam satu jaringan. Nah untuk protection juga di sini system call ada untuk control access to resources, jelas. Kemudian system call untuk get and set permission, kita membuat password misalnya untuk laptop kita atau untuk sebuah file. Kemudian ini memberikan izin atau menolak user access, mungkin ketika kita buat autentikasi terlebih dahulu, ketika ada orang lain yang tidak kita kenal maka kita bisa deny. Kalau kita kenal ya mungkin saja kita akan allow ya. Nah ini adalah contoh untuk Windows, kita lihat di sini, dan juga Unix, di mana Windows misalkan create process ya langsung saja kita type create process. Kalau untuk Unix atau Linux hanya fork. Kemudian exit process di Linux atau Unix exit. Kemudian wait for single object ya. Kemudian create file hanya open.
kemudian read file hanya read di sini ya. Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ya, sehingga akan lebih mudah untuk membuat sistem call, mungkin ya lebih mudah membuat sistem call di dalam Unix atau Linux, karena ini juga sifatnya open source ya, kita bisa buat atau kita bisa manipulasi ya. Nah, sistem call untuk Windows ya ini tidak open source ya, jadi tidak akan bisa kita akses. Nah, ini semua contoh-contoh untuk process control, file manipulation, device manipulation, information maintenance, communication, and protection. Nah, ini adalah untuk standar C library. Misalkan ada sebuah program kita di sini. Misalkan kita ambil satu piece ya, print f greetings. Oke. Nah, ini semua nanti akan dilakukan system call ya. Ketika kita ingin printf, artinya kita akan membutuhkan yang namanya resources ya, misalkan monitor ya. Jadi harus melakukan system call. Nah, system call akan dilakukan, maka akan menuju library C ya, yang di dalamnya merupakan system call. Maka diimplementasikan write ini, kemudian setelah diimplementasikan akan dikirim lagi ke library, kemudian masuk ke dalam user space. Jadi hampir sama dengan penjelasan yang tadi. Nah, ini adalah contoh untuk MS-DOS atau Microsoft Disk Operating System. Nah, untuk at start system ya, atau startup untuk memulainya, ini diisi dulu terlebih dahulu ya semua ini. Ada kernel, kemudian command interpreter. Nah, pertama keadaannya adalah free memory di sini. Kemudian ini hanya single tasking ya, hanya single tasking. Ketika running program maka proses akan memasuki free memory ya. Kemudian akan di-push ke dalam ya prosesnya. Kemudian disisakan free memory di atas. Nanti kita akan bahas juga ini lebih banyak di struktur sistem operasi. Nah, beda dengan FreeBSD ya. FreeBSD ini untuk Linux atau Unix ya. Ini multitasking, jadi banyak proses bisa langsung memasuki yang namanya kernel ya, bisa memperoleh akses ke kernel melalui sistem call. Nah, kita akan lihat sistem program. Jadi letak sistem program ini ada di mana? Nah, jadi misalkan ini adalah user interface, kita berkomunikasi dengan interface ya, user interface ya, misalnya GUI atau command line. Nah, sistem program ini ada di mana? Nah, sistem program ini sebelum kita memasuki yang namanya system call ya. Sebelum kita memasuki system call, jadi ada sistem program. Nah, di sini ada system call interface. Kemudian masuk ke dalam kernel ya. Kemudian ada hardware. Jadi selama ini yang kita lihat ya adalah user interface dan juga sistem program. Jadi kita tidak melihat di balik ini semua ya. Di sistem call-nya, kemudian kernelnya kita tidak melihatnya ya. Nah, untuk sistem program sendiri, ya di sini tujuannya untuk menyediakan kenyamanan bagi pengembang program, ya, pengembangan program dan juga pengeksekusian program. Nah, sistem program itu harus menyediakan layanan untuk file manipulation juga hampir sama dengan sistem call, karena memang dari sistem program akan menuju sistem call, ya. Jadi hampir sama fungsinya, ada file manipulation, kemudian status information, file modification, kemudian programming language support ya, ini untuk menggunakan high level language nanti. Kemudian program loading and execution, communication, background services, kemudian application programs.
Di sini most users view of the operation system is defined by system program, not the actual system call. Jadi jelas yang saya katakan tadi bahwa kita hanya melihat sistem programnya saja, ya, tidak dengan sistem call. Karena sistem call itu disembunyikan menggunakan API oleh programmer atau desainer. Kemudian di sini ada juga tentang file management, ya, bisa create, kemudian delete, ya, semua hampir sama dengan sistem call, ya, karena memang ini akan diteruskan ke dalam sistem call. Kemudian status information seperti sum as the system for info, date, time, amount of available memory, disk space, and number of users, sama dengan sistem call. Kemudian di sini others provide detail performance, ya, secara detail bisa diketahui performansinya seperti apa, misalkan penggunaan CPU sudah berapa persen, ya. Kemudian logging and debugging information, debugging menggunakan misalkan dtrace, ya. Kemudian di sini ada this programs format and print the output to the terminal or other output devices. Jadi harus mampu menyediakan layanan untuk ini juga. Jadi hampir sama dengan sistem call. Nah, di sini some system implemented a registry, ya, used to store and retrieve configuration information. Hampir sama dengan sistem call juga, ya, menggunakan storage sebagai penyimpanan data dan kemudian memanggil data tersebut, ya, hampir sama dengan sistem call. Kemudian untuk file modification, ya, menggunakan text editor, create and modify files. Kemudian di sini ada programming language support seperti disediakannya compiler di dalam sistem program, ya. Kemudian assembler, debuggers juga, ya. Kemudian program loading execution ada absolute loaders, ya, gimana meload program ke dalam main memory untuk dieksekusi. Kemudian relocatable, ya, jadi harus bisa nanti merelokasi loadernya, misalnya dari alamat yang satu ke alamat yang lain. Kemudian dan semua, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dari segi communication, ya, adanya mekanisme for creating virtual connection, ya, sama seperti yang tadi. Jadi membuat koneksi secara virtual seperti apa, kemudian proses-prosesnya, usernya, kemudian sistem komputernya seperti apa. Selanjutnya ada background service, jadi sistem program juga melayani di belakang layar, ya, background service atau layanan-layanan di belakang. Misalnya kita aktif sekarang Microsoft Word, tapi di belakang itu masih banyak proses-proses yang berjalan, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi tetap juga dilayani proses yang di belakang tadi, ya, yang di backgroundnya, ya. Misalnya ketika kalian nanti buka task manager itu semua akan kelihatan. Kemudian di sini seperti sistem startup, ya, kemudian terminate di dalam booting, ya. Kemudian shutdown juga disediakan oleh sistem program. Kemudian disk checking, proses scheduling, error logging, and printing. Jadi semua ada juga dalam sistem program. Kemudian di sini run in user context, not in kernel context, jelas. Jadi sistem program ada di user mode, bukan di kernel mode. Ketika ada nanti kepentingan ke resources baru akan switch ke kernel mode. Oke, untuk application program di sini jelas run by user, ya. Kemudian not typically considered part of operating system, tetapi merupakan bagian dari operating system sebenarnya. Kemudian menggunakan command line, mouse click, finger poke, ya. Jadi semua ini untuk sistem program. Jadi hampir sama dengan sistem call yang tadi, karena memang di belakang sistem program ini ada sistem call. Jadi harus sinkron sebenarnya.
Oke, untuk desain dan implementation dari operating system ya, sebenarnya ini design implementation of OS not solvable, but some approach have proven successful. Jadi ada nanti desain dari struktur operating system, ada beberapa jenis. Sebenarnya itu tidak menyelesaikan sebenarnya, atau terdapat banyak kekurangan di semua atau di setiap desainnya atau strukturnya ya. Tapi ada pendekatan-pendekatan yang sukses ya. Misalkan menggabungkan struktur yang satu dengan struktur lainnya, kita combine ya, sehingga memperoleh keuntungan di segi, misalnya di segi efisiensi, kemudian di segi security dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk internal structure ya, different operating system can vary widely. Jadi bervariasi sebenarnya untuk setiap operating system ya, secara strukturnya banyak variasinya ya. Nanti akan dilihat di struktur sistem operasi. Nah, kemudian di sini affected by choice of hardware, type of the system. Jadi jelas nanti ini di dalam system operation generation ya. Jadi system operation generation ini atau sysgen ya. Sysgen ini pertama kali akan melihat hardware-nya seperti apa ya. Spesifikasinya seperti apa, kemudian misalnya berapa core CPU-nya, kemudian berapa kapasitas memorinya, kemudian piranti-piranti apa saja atau input-output modul apa saja yang ada di dalam sistem tersebut, sehingga nanti sysgen atau system generation akan membuat operating system ke mesin tersebut. Jadi ini choice by hardware ya, jadi sesuai dengan spesifikasi hardware. Kemudian ada user goals and system goals ya. Jadi ada dua tujuan untuk mendesain dan mengimplementasikan sistem operasi. Misalnya untuk user goals ya, akan memberikan kenyamanan tentu, convenient to use, kemudian mudah untuk mempelajarinya ya, kemudian reliable ya, safe and fast. Jadi untuk tujuan user. Kemudian dari segi sistem ya, operating system should be easy to design. Jadi harus mudah didesain. Jadi ada nanti struktur-struktur yang memang sulit untuk didesain ya. Misalnya ada nanti layer structuring, sangat sulit untuk mendesain layer structuring karena akan berpengaruh dengan layer-layer yang ada di bawahnya. Jadi harus pas, memang benar sesuai dengan fungsinya. Kemudian mudah untuk diimplemented, kemudian maintain, kemudian flexible, reliable, error free ya, jelas, kemudian more efficient. Ini semua nanti akan lebih jelas di struktur sistem operasi. Nah, ini terdiri dari dua hal ya untuk melakukan desain dan implementation. Yang pertama, aturan polisinya ya, what will be done, apa yang harus dilakukan, kemudian mekanismenya seperti apa. Ini harus terpisah ya, tidak boleh disatukan karena nanti misalnya ada perubahan-perubahan aturannya, tidak akan mempengaruhi mekanisme kerjanya. Oke, ini adalah much variation ya untuk implementasi dulunya ya, atau operating system pada awalnya ketika dibangun itu menggunakan bahasa assembly, bahasa yang langsung dimengerti oleh mesin. Nah, kemudian sering perkembangannya zaman beralih ke ALGOL, kemudian sekarang C or C++. Jadi sudah readable oleh manusia ya, jadi akan lebih mudah untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem operasi. Bahkan kita sendiri bisa melakukan mendesain sistem operasi kita sendiri.
Kemudian di sini usually a mix of language ya. Jadi sebenarnya dipadukan karena memang komputer kita juga masih menggunakan bahasa assembly atau bahasa mesin ya. Jadi lebih sering para desainer memadukan antara bahasa high level language dan juga low level language. Di mana untuk high level language menggunakan bahasa C atau C++. Nah, misalnya ini sistem program untuk C atau C++. Untuk scripting menggunakan Perl, Python, and Shell scripts. Nah, di sini kenapa ini harus digabungkan? Karena memang mesin masih membutuhkan yang namanya bahasa assembly. Jadi kalau digunakan high level language yang mungkin secara mungkin keseluruhan atau lebih banyak, mungkin 90% atau 80%, mungkin akan membuat lebih slower karena akan terlalu sulit bagi mesin untuk menerjemahkan high level language secara langsung dibandingkan dengan bahasa assembly. Kemudian di emulation ya, can allow an OS to run on non-native hardware. Oke, selanjutnya kita akan melihat struktur dari sistem operasi atau jenis-jenis struktur dari sistem operasi. Kenapa dilakukan strukturisasi, kemudian ciri dari setiap struktur, kelebihan dan kelemahannya apa, nanti kita akan lihat. Oke, see you on the next video.